Shalom, selamat pagi. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di pagi ini bersama dengan para sahabatku, orang tuaku, dimanapun berada, yang selalu merindukan acara saat teduh. Kini kita berjumpa lagi, kita akan menikmati firman Tuhan untuk menjadi penuntun bagi kita, menjalani seluruh aktivitas kita untuk hari ini. Mari bersama kita mengambil saat teduh dan kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 241, Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang hatiku ini Tuhan yang pegang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau memberi kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan dapat kami pahami dan kami dimampukan memberlakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan dan bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau
supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kita akan menghayati bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, dengan satu tema, kasih karunia. Ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ibu bapa dan saudara-saudara, umumnya orang mencari damai sejahtera dengan bermacam-macam cara. Ada yang menyepi di gua-gua atau di tempat-tempat sepi dengan tidak makan dan tidak minum atau berpuasa. Dan banyak cara lagi. Mereka mengira dengan menyiksa diri damai sejahtera Allah itu akan masuk ke dalam hatinya. Tapi tidak demikian, saudara. Menurut Alkitab, untuk memperoleh damai sejahtera Allah, hidup lama harus diubah, ditinggalkan, agar kita dapat masuk dalam perlindungan Allah serta memperoleh belas kasih-Nya. Kita harus mengambil tekad yang bulat untuk hidup dalam pertobatan yang sungguh, walaupun itu sukar rasanya. Kita telah memilih jalan yang benar, seperti langkah yang telah diambil Musa ketika ia menolak haknya untuk disebut anak Firaun, dan ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Waktu di Mesir, Musa sudah terbiasa dengan segala kemewahan dan mempunyai kedudukan tinggi. Tetapi ia lebih suka memilih jalan yang benar yang telah ditentukan Tuhan baginya. Firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 24 dan 25 mengatakan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, pada waktu kita belum bertobat, kita hidup dengan kesenangan dan kemewahan semu. Tetapi setelah kita bertobat dan menerima Kristus dalam hidup kita, kita harus berani meninggalkan dunia dengan iman dan mulai hidup baru dengan Kristus. Kita tak lagi menempuh jalan lama, tapi dalam keberanian dan dengan tekad yang bulat, kita akan menempuh jalan sebagaimana yang ditempuh oleh Musa, walaupun penuh dengan tantangan dan juga pengorbanan. Keselamatan yang kita peroleh bukanlah karena usaha dan kebaikan kita, tetapi semata karena pemberian Allah, yaitu kasih karunia Allah kepada kita. Dengan usaha, kekuatan, dan kepandaian, kita tidak mungkin dapat hidup benar di hadapan Allah. Oleh tetesan darah Kristus di salib atau di kayu salib, dosa kita dihapuskan dan kita mendapatkan perdamaian dengan Allah. Dosa kita sudah ditebus dan kita menjadi anak-anak Allah, bahkan disebut sebagai manusia baru. Itu adalah wujud kasih karunia-Nya bagi kita sekalian. Karena itu dikatakan di dalam pembacaan kita tadi, karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, tinggalkanlah dosa
dan hiduplah dengan takut akan Tuhan dan nikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan masih berkenan untuk kita jalani. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari bersama kita bersyukur dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memperkenankan kami mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah mengubahkan kehidupan kami, menebus kami dari hidup lama, dan Tuhan menjadikan kami sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus. Kiranya kami terus dituntun oleh Tuhan dan dipeliharakan oleh Tuhan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih berkenan untuk kami jalani. Baik itu di dalam rumah tangga, di dalam tugas pelayanan dan pekerjaan kami, dan buat anak-anak kami di dalam pendidikan, juga di dalam masa muda ataupun di dalam pertumbuhan mereka. Kiranya kami sekaliannya boleh tetap terpelihara di dalam Tuhan. Kami tetap mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia dan semua yang saat ini sedang menikmati saat teduh di dalam Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sementara sakit dan sudah pasti. Karena itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, entah yang sedang dirawat di rumah ataupun juga yang sementara mendapatkan pengobatan perawatan di rumah sakit. Kami mendoakan yang sedang bergumul karena berbagai-bagai persoalan hidup. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang bergumul karena kondisi perekonomian semakin menurun akibat adanya pandemi COVID-19 yang membuat mata pencaharian mereka terputus dan berbagai hal lainnya. Bapa kami di sorga, kami tetap mendoakan para pemimpin kami yang dengan segala usaha memberikan nasihat, bahkan melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, menghimbau masyarakat, menghimbau kami sekalian untuk tetap tekun dalam rangka melakukan yang terbaik untuk memutuskan penyebaran virus corona. Kami juga tetap mendoakan petugas keamanan negara atau juga tenaga medis, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dokter, perawat, dan para medis, di mana mereka tidak hanya sekedar untuk melayani masyarakat, tetapi kami tahu Tuhan bahwa juga banyak di antara mereka yang karena ketulusan mereka dan kesediaan mereka sebagai garda terdepan, akhirnya banyak pula di antara mereka yang kemudian terpapar virus corona, bahkan ada yang menjadi korban meninggal di dalam hal ini. Kuatkan anggota keluarga mereka dan yang sementara bertugas sekarang, kiranya semangat kekuatan kesehatan boleh Tuhan tetap berikan, lindungi mereka Tuhan, agar mereka boleh tetap penuh sukacita melayani dan mengabdi di tengah masyarakat. Engkau memberkati kami semua Tuhan, di dalam menjalani kehidupan yang Engkau masih anugerahkan. Sejumlah harapan-harapan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Yakinkan kami Tuhan, bahwa bersama Tuhan kami pasti bisa, dan bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kami, dan waktu ini adalah waktu Tuhan. Bapa kami di sorga, berkati kami sepanjang hari ini, di dalam seluruh aktivitas kami, sehingga kami boleh melewati hari ini dengan penuh selamat dan Tuhan kami muliakan.
Kami tetap mohon ampun untuk salah dan dosa kami. Lalu Tuhan berkenan mendengar doa kami yang kami sampaikan kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita untuk saat ini. Selamat beraktivitas Ibu Bapa dan saudara-saudara. Jalanilah kehidupan dengan tetap semangat dan salam sehat untuk kita sekalian.